Aisyah terbangun dengan suara azan yang merdu memanggil umat untuk salat subuh. Di rumah sederhana yang terletak di sebuah desa kecil di Jawa Timur, ia berjalan pelan menuju dapur untuk mempersiapkan sarapan. Pagi itu, seperti pagi-pagi sebelumnya, ia harus memulai harinya lebih awal untuk memastikan keluarganya mendapatkan yang terbaik. Ayahnya yang sudah tua dan ibunya yang sakit, bergantung pada penghasilannya sebagai tenaga kerja di luar negeri. Setiap hari, Aisyah bekerja keras, meski tubuhnya lelah, demi mencukupi kebutuhan mereka. Namun, di dalam hatinya, ia selalu merasa ada yang hilang, sesuatu yang lebih besar dari sekadar rutinitas sehari-hari. Keputusan untuk menjadi TKW di Arab Saudi adalah keputusan yang sulit. Aisyah masih ingat betul bagaimana ia merasakan keraguan pertama kali meninggalkan kampung halaman. Namun, tanggung jawab pada keluarganya mengalahkan segala perasaan itu. Aku harus membantu mereka. Jika aku bisa bekerja di sana, mungkin hidup kami bisa sedikit lebih baik, pikir Aisyah bertekad. Dengan hati yang berat, ia berangkat, meninggalkan segala kenangan dan orang-orang yang ia cintai, berharap takdir akan membawanya ke kehidupan yang lebih baik. Di Arab Saudi, Aisyah bekerja sebagai asisten rumah tangga di rumah seorang kerabat keluarga kerajaan. Rumah itu megah, jauh dari apa yang pernah ia bayangkan. Berbeda dengan rumah kayu yang ia tinggalkan, rumah itu serba marmer dan emas, dengan dinding yang dihiasi karya seni mahal. Namun, di balik semua kemewahan itu, Aisyah merasa kesepian. Tidak ada yang benar-benar peduli padanya. Ia hanyalah seorang pembantu yang tersembunyi di balik dinding-dinding mewah itu, dan tak ada yang tahu tentang kerinduannya akan rumah dan keluarganya. Suatu hari, Aisyah tengah membersihkan taman yang luas ketika seseorang datang mendekat. Dia melihat seorang pria tampan dengan wajah serius, mengenakan jas berwarna gelap. Aisyah sempat terkejut karena dia tidak mengenali pria tersebut. Namun, pria itu memperkenalkan dirinya sebagai Sultan Malik, pemilik rumah yang jarang terlihat. Ada sesuatu dalam diri Sultan yang membuat Aisyah merasa gugup. Meskipun ia tidak ingin menunjukkan rasa canggungnya, Aisyah merasa seperti ada dunia yang terpisah antara mereka. Sultan, yang telah lama tinggal di luar negeri, merasa asing di rumah yang seharusnya menjadi miliknya. Dan, entah kenapa, ada daya tarik yang membuat mereka saling menatap lebih lama dari yang diinginkan. Hari-hari berikutnya, Aisyah semakin sering bertemu dengan Sultan. Setiap kali ia mengunjungi rumah keluarga kerabat Sultan, ada sesuatu yang menarik perhatian Aisyah, kehangatan dan perhatian yang diberikan Sultan padanya. Ia tak pernah memandangnya sebagai seorang pembantu, melainkan lebih seperti teman. Meskipun Aisyah tahu bahwa dia adalah wanita biasa, tak pernah terbayangkan olehnya bahwa seorang pria seperti Sultan akan memperhatikannya. Dalam hatinya, Aisyah berusaha menepis perasaan itu, merasa bahwa jarak sosial yang ada terlalu besar untuk mereka jembatani. Namun, perasaan itu semakin sulit untuk dipendam. Sultan mulai mengunjungi rumah kerabatnya lebih sering, dan di setiap pertemuan mereka, Aisyah merasa lebih dekat dengan pria itu. Ada sesuatu yang berbeda dalam cara Sultan memandangnya, sebuah rasa hormat yang tulus, yang jarang ia temui di tempat kerja. Aisyah, meskipun tahu bahwa ia hanyalah seorang pembantu, merasa ada pengertian yang lebih dalam, yang membuat hatinya tidak bisa berhenti berpikir tentang pria itu. Apa yang sebenarnya ia inginkan dariku? Pikir Aisyah, cemas namun penasaran. Di tengah kesibukan dan kegelisahan itu, Aisyah tak tahu bahwa takdir akan segera mempertemukan mereka lebih jauh. Suatu malam, setelah makan malam yang biasa, Sultan mendekatinya dengan sebuah permintaan yang tak terduga. Ia meminta Aisyah untuk menemui keluarga kerajaan, sebagai bentuk penghargaan atas kerja keras dan dedikasinya selama ini. Aisyah merasa bingung, karena ia tidak tahu apa maksud sebenarnya dari pertemuan itu. Apakah ini semata-mata karena rasa hormat atau ada maksud lain di baliknya? Pikir Aisyah, namun ia tahu bahwa hidupnya tidak akan pernah sama lagi setelah malam itu. Pada malam yang sama,
Sultan akhirnya mengungkapkan niatnya yang mengejutkan. Di tengah percakapan yang sederhana, dengan mata yang penuh keseriusan, Sultan meminta Aisyah untuk menikahinya. Keputusan itu membuat Aisyah terkejut dan kebingungan. Bagaimana bisa seorang pria seperti Sultan memilih dirinya, seorang wanita biasa yang hanya bekerja sebagai pembantu? Dan kenapa Sultan, yang kaya raya dan tampan, ingin menikahi seseorang seperti dirinya? Aisyah merasa dunia seolah berhenti berputar sejenak. Di satu sisi, ia merasa bahagia, namun di sisi lain, ia merasa ketakutan yang luar biasa. Bagaimana hidupnya akan berubah setelah ini? Aisyah duduk terpaku, merasa seolah-olah waktu berhenti sejenak di hadapannya. Kata-kata Sultan masih terngiang jelas di telinganya. "Aisyah, aku ingin menikahimu." Ia merasa denyut jantungnya berdetak lebih cepat. Tidak ada yang lebih mengejutkan bagi seorang wanita biasa seperti dirinya daripada sebuah lamaran dari seorang pria yang begitu kaya dan tampan, yang bahkan tidak pernah terbayang dalam mimpi terliarnya. Setiap sudut hatinya bergejolak antara rasa bahagia, bingung, dan cemas. "Apakah aku pantas?" pikirnya berulang kali. "Apakah ini semua nyata?" Sultan, yang melihat kebingungannya, dengan lembut menggenggam tangan Aisyah. "Aku tahu ini datang begitu mendadak, Aisyah. Tetapi aku sudah lama memantau sikapmu. Aku tak pernah melihat seseorang seperti dirimu. Kamu tulus, sederhana, dan tidak terpengaruh oleh harta dan status. Itulah yang aku cari." Kata-kata itu, meskipun terdengar seperti pujian, justru membuat Aisyah semakin terperangah. Ia merasa seolah-olah ia tidak siap, tetapi di sisi lain, ada perasaan aneh yang sulit dijelaskan, sebuah perasaan yang menggugah hati dan memberi harapan. Aisyah ingin menolak, ingin mengatakan bahwa ini semua terlalu cepat. Tapi, di balik keraguan itu, ada sebuah suara kecil dalam hatinya yang berkata bahwa mungkin inilah jalan yang harus ditempuh. Dengan pelan, ia mengangguk. Saya akan memikirkannya, Sultan." Jawaban itu keluar dengan suara gemetar. Sultan, yang terlihat sangat serius dan penuh harapan, tersenyum lembut. "Aku menghargai keputusanmu, Aisyah. Aku ingin kamu merasa nyaman dengan segala sesuatu." Namun, di balik senyum itu, Sultan menyimpan sebuah rahasia yang belum ia ungkapkan, rahasia tentang masa lalunya yang kelam dan perasaannya yang kompleks. Malam itu, Aisyah tidak bisa tidur. Pikirannya kacau, berputar-putar tentang apa yang baru saja terjadi. Seorang pria seperti Sultan, seorang pria yang begitu dihormati dan terkenal, ingin menikahinya, seorang wanita biasa. Ia teringat pada keluarganya di kampung, pada ayah yang sakit dan ibunya yang membutuhkan biaya pengobatan. "Ini kesempatan hidupku," pikir Aisyah. Namun, ia juga merasa takut. Bagaimana ia bisa menyesuaikan diri dengan dunia yang jauh berbeda ini? Bagaimana ia bisa menjadi istri seorang sultan? Apakah ia bisa memenuhi harapan keluarga kerajaan? Tidur pun terasa semakin jauh dari jangkauannya. Keesokan harinya, Sultan datang menemuinya di rumah kerabatnya. Ia mengajak Aisyah berbicara secara pribadi, jauh dari keramaian rumah besar itu. Di taman yang tenang, Sultan mengungkapkan sesuatu yang lebih mendalam. "Aisyah, aku ingin jujur padamu. Aku tidak pernah menikahi wanita dari luar kalangan keluarga kerajaan sebelumnya. Ini adalah hal yang sangat penting bagiku." Suara Sultan terdengar berat, seakan ada beban besar yang ia sembunyikan. "Aku tidak hanya melihatmu karena kecantikan atau statusmu, tetapi karena aku merasa ada sesuatu yang lebih dalam, yang lebih nyata di antara kita." Aisyah merasa terhanyut dengan kata-kata Sultan, namun sekaligus semakin bingung. Ia tidak tahu apa yang sebenarnya diinginkan Sultan dari pernikahan ini. "Apakah kamu benar-benar menginginkan aku, atau ada alasan lain?" tanyanya pelan. Suaranya hampir tak terdengar. Sultan menarik napas dalam-dalam dan menatap Aisyah dengan mata penuh keraguan. "Sebenarnya, aku sudah lama mencari wanita yang tidak tertarik pada kekayaanku, yang bisa melihatku bukan sebagai sultan, tetapi sebagai seorang pria biasa. Aku ingin membangun cinta yang tulus,
Tanpa paksaan dan tanpa harapan yang tinggi, jelas Sultan dengan suara yang penuh kejujuran. Setelah percakapan itu, Aisyah merasa hatinya sedikit lebih ringan, namun keraguannya tetap ada. Bagaimana mungkin pernikahan ini bisa berjalan lancar, jika semua orang di sekitar mereka pasti akan meragukannya? Ia merasa terperangkap di antara keinginan untuk membantu keluarganya dan ketakutannya untuk masuk ke dalam dunia yang sama sekali asing baginya. Namun, Aisyah akhirnya membuat keputusan yang sulit. Ia tidak bisa menolak begitu saja kesempatan hidup ini. Jika ini takdirku, aku akan jalani dengan hati yang terbuka, pikirnya. Pernikahan mereka dipersiapkan dengan cepat. Keluarga Sultan sangat terkejut. Bahkan ada yang tidak percaya bahwa seorang pria seperti Sultan bisa memilih wanita dari luar kalangan bangsawan. Mereka meragukan Aisyah dan menganggapnya hanya mencari keuntungan dari status sosial Sultan. Tetapi, Sultan tetap teguh dengan pilihannya, meski tekanan dari keluarganya begitu besar. Aisyah, di sisi lain, merasa cemas akan masa depannya yang belum jelas. Ia merasakan ada begitu banyak hal yang harus dipelajari, begitu banyak yang harus ia sesuaikan, dan ia merasa seperti burung yang terbang di langit yang luas, tanpa tahu kemana angin akan membawanya. Hari pernikahan akhirnya tiba, dan Aisyah memasuki istana dengan langkah yang berat. Segala mata tertuju padanya, dan ia merasakan tatapan penuh penilaian dari orang-orang yang hadir. Namun, di tengah semua keraguan itu, Aisyah merasa satu hal yang pasti, ia tidak bisa mundur lagi. Meskipun dunia sekitarnya penuh dengan keindahan yang mempesona, hatinya tetap gelisah, menantikan apa yang akan terjadi setelah ia mengucapkan janji suci itu. Pernikahan Aisyah dan Sultan Malik dilangsungkan dengan kemegahan yang tak terbayangkan sebelumnya. Istana yang luas itu dipenuhi oleh undangan dari seluruh penjuru negeri, dari kalangan bangsawan hingga orang-orang terhormat, yang datang dengan pakaian terbaik mereka. Aisyah, yang mengenakan gaun pengantin putih berbahan sutra, merasa seperti seorang gadis dalam dongeng. Namun, di dalam hatinya, ada ketegangan yang luar biasa. Setiap detik rasanya menjadi beban yang berat. Bagaimana ia bisa menjadi bagian dari dunia yang sangat berbeda ini? Dan lebih dari itu, bagaimana ia bisa memenuhi ekspektasi semua orang, terutama keluarga kerajaan yang memandangnya dengan tatapan penuh keraguan. Di altar, Sultan Malik berdiri dengan pakaian pengantin yang begitu elegan. Wajahnya tampak tenang, meskipun Aisyah tahu bahwa jauh di dalam dirinya, ia juga merasa cemas. Aku berharap ini benar-benar keputusan yang tepat, pikir Sultan, berusaha menenangkan dirinya. Ia tahu betul bahwa pernikahan ini tidak hanya akan mengubah hidup Aisyah, tetapi juga dirinya. Ia sudah terbiasa dengan hidup penuh tekanan dan harapan, namun membawa seorang wanita biasa seperti Aisyah ke dalam dunia kerajaan ini adalah keputusan yang sangat berisiko. Tapi aku percaya padanya, pikir Sultan, matanya tak pernah lepas dari Aisyah yang kini berjalan perlahan ke arahnya. Aisyah merasa terperangkap dalam dunia yang asing. Ketika ia berdiri di hadapan Sultan, ia bisa merasakan betapa besarnya dunia ini. Di sekelilingnya, orang-orang berbisik, dan tatapan mereka tajam, seolah-olah mereka menilai setiap gerakan dan setiap kata yang keluar dari bibirnya. Ia ingin sekali melarikan diri, namun ia tahu bahwa pernikahan ini adalah jalan yang ia pilih, meskipun dengan ratusan keraguan yang menggelayuti pikirannya. Aku harus kuat, aku harus berani, pikir Aisyah, berusaha meyakinkan diri sendiri. Setelah upacara selesai, Aisyah dan Sultan Malik berjalan keluar menuju pelaminan, diiringi sorak-sorai para tamu. Namun, meskipun tampak seperti pasangan yang bahagia, Aisyah merasa kesepian di tengah kemewahan yang tak terhingga itu. Tangan Sultan yang menggenggam tangannya terasa asing, meskipun dengan segala ketulusan yang tampaknya ditunjukkan. Ia bertanya-tanya, apakah Sultan benar-benar menginginkannya, atau apakah ia hanya menjadi bagian dari kehidupan yang diinginkan Sultan, sebuah simbol, seorang wanita yang bisa mengisi kekosongan hidupnya. Malam itu, setelah upacara resepsi yang penuh kemegahan,
Aisyah dibawa ke kamar pengantin yang telah dihias indah dengan bunga-bunga segar dan cahaya lampu temaram. Di dalam kamar itu, Aisyah merasa seperti seorang ratu, namun hatinya kosong. Ia duduk di atas ranjang, memandang cermin besar di depannya, merenungkan semua perubahan yang terjadi begitu cepat dalam hidupnya. Tak lama kemudian, Sultan Malik masuk ke dalam kamar, menatap Aisyah dengan tatapan lembut yang sulit dimengerti. Ada keseriusan di matanya, seperti ada banyak yang ingin ia katakan, namun ia menahan diri. "Aisyah," suara Sultan Malik terdengar berat, "aku tahu ini semua datang begitu cepat dan tak terduga, tapi aku ingin kau tahu bahwa aku tidak ingin membuatmu merasa terpaksa. Aku ingin kita berdua menjalani kehidupan ini dengan kepercayaan dan ketulusan." Aisyah memandangnya, merasakan kehangatan dari kata-kata itu, namun di saat yang sama, keraguan kembali datang. Ia ingin bertanya lebih banyak, ingin mengetahui lebih dalam tentang apa yang benar-benar dirasakan oleh Sultan, namun kata-kata itu terasa berat untuk diucapkan. Ia hanya bisa mengangguk perlahan, mencoba menerima kenyataan ini. "Aisyah," Sultan melanjutkan dengan suara lebih lembut, "aku tahu kau pasti merasa cemas, dan aku ingin memberimu waktu. Tidak ada yang harus terburu-buru. Aku ingin mengenalmu lebih jauh, lebih dalam." Kata-kata itu seakan memberikan sedikit ketenangan dalam hati Aisyah, namun ia tetap tidak bisa menepis perasaan bahwa ada sesuatu yang disembunyikan oleh Sultan. Mengapa ia ingin menikahinya? Apa yang sebenarnya ia harapkan dari hubungan ini? Apa yang membuatnya memilih Aisyah, seorang wanita sederhana, untuk menjadi istrinya? Sementara Sultan berbicara, Aisyah hanya bisa terdiam. Tiba-tiba, pikirannya melayang kembali ke rumahnya di Indonesia, pada ibunya yang sakit, pada ayahnya yang semakin tua. Semua yang terjadi ini seakan mimpi, sebuah dunia yang tak pernah ia impikan sebelumnya. Namun, di tengah segala ketegangan dan ketidakpastian itu, Aisyah tahu bahwa hidupnya sudah berubah selamanya. Ia kini menjadi bagian dari dunia yang penuh dengan intrik, rahasia, dan tekanan. Dan malam pertama mereka pun dimulai, bukan dengan penuh kegembiraan, tetapi dengan banyak pertanyaan yang belum terjawab. Aisyah duduk di ranjang pengantin, menatap keluar jendela besar yang memandang langsung ke taman istana yang diterangi cahaya bulan. Hatinya berdebar hebat, tak hanya karena cemas menghadapi malam pertama, tetapi juga karena keraguan yang terus menghantui pikirannya. Malam itu terasa begitu sunyi, hanya suara desiran angin yang menyentuh daun-daun pohon. Sultan Malik masih berada di ruang lain, memberi Aisyah waktu untuk menenangkan diri. Meskipun ia berkata ingin mengenal Aisyah lebih dalam, Aisyah merasa ada sesuatu yang tersimpan di balik kata-katanya. Perasaan aneh menggulung di dadanya. Ia merasa seperti berada di tengah dunia yang sama sekali berbeda, terpisah oleh dinding-dinding istana yang tinggi. Tiba-tiba, pintu kamar terbuka, dan Sultan Malik masuk. Wajahnya tampak tenang, namun Aisyah bisa melihat adanya ketegangan di matanya. Sultan mendekat dengan langkah hati-hati, seakan berusaha tidak mengganggu ketenangan malam itu. Ia menatap Aisyah dengan lembut, dan tanpa berkata apa-apa, ia duduk di sebelahnya. "Aku tahu malam ini berat bagimu," ucap Sultan pelan, suaranya penuh pengertian. "Aku ingin kau merasa nyaman. Tidak ada yang perlu terburu-buru." Kata-kata itu sedikit meringankan beban di hati Aisyah, namun ia tetap merasa ada jarak yang tak bisa dijembatani di antara mereka. Mereka berdua, meskipun sudah menikah, masih terasa seperti dua orang asing. Aisyah menunduk, berusaha mengontrol emosinya yang mulai meluap. "Saya tidak tahu harus bagaimana, Sultan," ucapnya pelan. "Semua ini terlalu cepat. Saya tidak tahu apakah saya bisa menjadi istri yang baik untukmu." Sultan melihat ke arah Aisyah, dan dalam matanya Aisyah melihat kebingungan yang serupa. Sultan tidak menjawab langsung. Sebaliknya, ia hanya mengulurkan tangannya, menawarkan kenyamanan tanpa kata. Aisyah menerima tangan itu dengan ragu, dan seketika ia merasakan sebuah kehangatan yang mengalir ke seluruh tubuhnya. Meskipun tubuh mereka begitu dekat,
hatinya tetap merasa terpisah oleh jurang yang dalam. "Aisyah," Sultan akhirnya berkata, suaranya lebih berat, "aku tahu kau ragu, dan aku tidak ingin membuatmu merasa terpaksa. Tapi, percayalah, aku tidak menginginkan ini karena status atau harta. Aku menikahimu karena aku merasa ada sesuatu yang lebih dalam yang bisa kita bangun bersama. Jangan takut untuk terbuka padaku." Kata-kata itu menyentuh hati Aisyah, namun masih ada dinding tinggi yang ia bangun di dalam dirinya. Ia merasa seperti berada dalam pusaran perasaan yang tak bisa ia kendalikan. Bagaimana mungkin ia bisa begitu terbuka, ketika ia bahkan belum sepenuhnya mengenal Sultan? Dan yang lebih menggelisahkan, ada rasa takut yang semakin membesar, takut akan masa depan yang tak pasti. Aisyah menatap Sultan, mencoba melihat lebih dalam. Ada ketulusan di mata pria itu, namun di balik semua itu, ia merasa ada rahasia yang belum terungkap. "Sultan," akhirnya Aisyah mengumpulkan keberanian untuk bertanya, "ada sesuatu yang kamu sembunyikan, bukan? Mengapa kamu benar-benar memilih saya? Apa yang membuatmu yakin bahwa saya adalah pilihan yang tepat?" Sultan terdiam sejenak, dan Aisyah bisa melihat bayangan gelap yang melintas di wajahnya. Seperti ada sesuatu yang ingin ia ungkapkan, namun ia menahan diri. Sesaat kemudian, Sultan menarik napas panjang dan berkata, "Aku tidak bisa memberitahumu semuanya sekarang, Aisyah. Ada masa lalu yang harus aku tanggung, yang tidak mudah untuk diungkapkan." Aisyah terkejut dengan jawaban itu. "Masa lalu, apa maksudmu?" tanyanya, suaranya bergetar. Sultan menatapnya, dan untuk pertama kalinya, Aisyah melihat ketegangan yang mendalam di wajahnya. Ia berjuang untuk menjelaskan sesuatu yang tampaknya sangat berat untuk dibicarakan. "Ada banyak hal yang tidak bisa aku ungkapkan padamu, Aisyah. Aku terbiasa hidup dalam bayang-bayang keluargaku dan tanggung jawab sebagai Sultan. Namun, ada satu hal yang aku yakin, aku ingin membangun hidup baru bersama seseorang yang bisa memahami diriku tanpa melihat gelar dan harta," ucap Sultan dengan suara rendah. Aisyah merasa cemas, hatinya bergejolak. Ia merasa semakin terperangkap dalam dunia yang penuh dengan rahasia. Ia ingin tahu lebih banyak, ingin mengerti apa yang membuat Sultan begitu terbuka padanya, tetapi pada saat yang sama, ia merasa takut. "Apa yang harus saya lakukan, Sultan?" tanyanya, suaranya hampir tak terdengar. Sultan menatapnya dengan lembut, mengulurkan tangannya lagi, dan kali ini Aisyah menerimanya tanpa ragu. "Aku ingin kita mengambil langkah perlahan, Aisyah," jawabnya. "Tidak ada yang terburu-buru. Aku ingin kita berjalan bersama, meski langkah-langkah kecil, menuju sesuatu yang lebih baik." Malam itu, mereka duduk berdua dalam diam, merasakan keheningan yang terasa begitu panjang. Aisyah merasa cemas, tetapi di saat yang sama, ada rasa nyaman yang mulai tumbuh. Mungkin ini adalah awal dari perjalanan panjang mereka, perjalanan yang akan mengungkap lebih banyak rahasia, tantangan, dan perasaan yang belum terungkap. Namun satu hal yang Aisyah tahu pasti, hidupnya tak akan pernah sama lagi. Dalam keheningan malam itu, mereka berdua, tanpa kata-kata yang lebih banyak, merasakan beban dan harapan yang ada di antara mereka. Mungkin malam pertama ini bukanlah akhir, tetapi justru awal dari sebuah kisah yang penuh dengan ketidakpastian dan juga kemungkinan. Beberapa minggu setelah malam pertama mereka, Aisyah mulai terbiasa dengan kehidupan istana yang megah. Meskipun ia sering merasa seperti seorang asing di dunia yang baru ini, ada satu hal yang selalu menenangkannya, Sultan Malik. Setiap kali mereka berbicara, ia merasakan sebuah kehangatan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Sultan berusaha untuk membuatnya merasa nyaman, dengan selalu memberi waktu dan ruang bagi Aisyah untuk menyesuaikan diri. Namun, meskipun ia bisa merasakan perhatian dan kasih sayang Sultan, ada satu hal yang masih menghantui Aisyah, rahasia yang belum terungkap. Aisyah tidak bisa mengabaikan perasaan aneh yang terus muncul setiap kali ia melihat Sultan. Ada sesuatu yang disembunyikan oleh pria itu, dan meskipun ia mencoba untuk tidak mencurigai,
hatinya selalu mengatakan bahwa ada sesuatu yang lebih besar di balik pernikahan mereka. Ia merasa bahwa Sultan tidak hanya menikahinya karena cinta, tetapi juga karena alasan lain, sebuah alasan yang tersembunyi dalam bayang-bayang masa lalunya. Semakin lama, perasaan ini semakin kuat, dan Aisyah merasa semakin gelisah. Suatu sore, setelah pertemuan dengan beberapa pejabat kerajaan, Sultan memanggil Aisyah untuk berbicara. Mereka bertemu di taman istana yang indah, tempat yang sering mereka kunjungi bersama. Sultan terlihat berbeda hari itu, matanya penuh dengan kecemasan yang tak bisa disembunyikan. Aisyah merasa ada sesuatu yang tidak biasa dalam sikapnya. "Aisyah, ada hal yang perlu aku jelaskan padamu," kata Sultan dengan suara serius. Aisyah yang merasa semakin cemas menatap Sultan dengan tatapan penuh tanya. "Apa itu, Sultan? Apa yang sedang kamu sembunyikan dari saya?" tanya Aisyah, suaranya bergetar karena kecemasan yang semakin besar. Sultan menarik napas panjang, dan untuk pertama kalinya, Aisyah melihat ketegangan yang mendalam di wajahnya. "Aku tak bisa lagi menyembunyikan semuanya darimu, Aisyah. Ada alasan yang lebih besar mengapa aku memilihmu." Suara Sultan terdengar berat, dan Aisyah merasa jantungnya berdegup kencang. "Aku ingin kau tahu bahwa aku menikahimu bukan hanya karena cinta, tetapi juga karena aku terjebak dalam situasi yang rumit. Aku terikat pada sebuah janji yang telah dibuat oleh keluargaku, sebuah janji yang bisa menghancurkan segalanya jika aku tidak memenuhi harapan mereka." Kata-kata itu membuat Aisyah terdiam. Apa yang sedang dikatakan Sultan? Aisyah merasa bingung dan takut. "Apa maksudmu, Sultan? Apa yang kamu katakan ini? Janji apa yang bisa menghancurkan segalanya?" tanyanya dengan suara yang hampir pecah. Sultan memandang Aisyah dengan mata yang penuh penyesalan, dan akhirnya ia mengungkapkan sesuatu yang mengejutkan. "Aku terikat pada janji untuk menikah dengan wanita tertentu, Aisyah. Bukan karena aku ingin, tetapi karena tekanan keluarga dan tradisi yang telah ada selama berabad-abad. Namun, aku tidak pernah menginginkan itu. Aku ingin menikahi seseorang yang aku pilih, yang aku cintai dengan tulus." Aisyah merasa seperti dunia ini terbalik. Semua yang ia pikirkan tentang pernikahan mereka mulai runtuh dalam sekejap. "Apa yang harus saya lakukan, Sultan? Apa yang terjadi dengan kita?" Aisyah berbisik, suaranya penuh kebingungan dan kecemasan. Sultan menunduk, menggigit bibirnya, dan akhirnya berkata dengan suara yang penuh penyesalan, "Aku tak tahu, Aisyah. Aku terjebak di antara dua dunia, antara kewajiban keluarga dan perasaanku sendiri. Aku mencintaimu, Aisyah, tapi ada beban yang tak bisa aku hindari. Ada pihak yang tidak akan membiarkan kita bersama." Aisyah merasakan kehangatan di hatinya, namun pada saat yang sama, rasa sakit yang mendalam mulai mengisi ruang kosong dalam dirinya. Ia merasa dikhianati oleh takdir yang begitu kejam. Saat itu, Aisyah menyadari bahwa hidupnya bersama Sultan Malik tidaklah sesederhana yang ia bayangkan. Meskipun ia sudah berusaha menerima kenyataan ini, semakin dalam ia menyelami dunia Sultan, semakin banyak rahasia yang terungkap. Ia merasakan beratnya tanggung jawab yang harus dipikul Sultan, dan juga betapa besar tekanan yang ia rasakan. Namun, Aisyah juga tidak bisa menahan perasaan sakit yang semakin meluas di hatinya. "Apakah kita benar-benar bisa bersama, Sultan?" tanya Aisyah, matanya penuh dengan air mata yang hampir jatuh. Sultan menatap Aisyah dengan mata penuh penyesalan. "Aku berharap kita bisa, Aisyah. Aku berharap kita bisa mengubah nasib kita, namun kenyataannya tak semudah itu. Aku harus membuat keputusan yang akan mempengaruhi banyak orang, dan aku tidak ingin kehilanganmu." Ketegangan di antara mereka semakin terasa, namun Aisyah merasakan sebuah dorongan kuat untuk tetap bertahan. Meskipun semua ini terasa berat, ia tahu bahwa satu-satunya hal yang bisa ia lakukan adalah berusaha untuk mengerti dan tetap berdiri di samping Sultan, meskipun jalan mereka penuh dengan ketidakpastian dan rahasia yang belum sepenuhnya terungkap. Hari-hari setelah percakapan itu berjalan dengan penuh kecemasan.
Aisyah merasa dirinya seperti berada dalam kegelapan yang tak berujung. Meskipun Sultan Malik selalu berusaha menunjukkan perhatian dan kasih sayang, Aisyah tahu ada sesuatu yang lebih besar yang menghalangi mereka untuk benar-benar bersama. Rahasia yang disembunyikan Sultan terus menghantui pikirannya, dan semakin ia mencoba untuk memahami situasi itu, semakin ia merasa tersesat. Mungkin cinta saja tidak cukup untuk mengatasi segala rintangan yang ada di depan mereka. Setiap kali Aisyah melihat Sultan, ia bisa merasakan beban yang berat di pundaknya. Sultan tidak hanya berjuang untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk memenuhi harapan-harapan keluarganya dan tradisi yang telah ada selama berabad-abad. Semua itu membuat Aisyah merasa semakin terasing, meskipun ia tahu bahwa Sultan benar-benar mencintainya. Namun, bagaimana mungkin mereka bisa bahagia jika mereka terjebak dalam jaringan harapan dan kewajiban yang begitu rumit? Aisyah merasa seperti seorang wanita yang terperangkap dalam kisah cinta yang tak akan pernah menjadi kenyataan.